Siap, semangat Mbak, semangat pagi terus pokoknya. Pagi terus. Iya. Semangat pagi menjelang siang ini dosen. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita tentang apa tadi, materi tentang infus. Iya. Salah satunya tadi sudah kita bahas tentang inner beauty, sama itu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya monggo silakan dosen. Ya, sudah ya tadi infus I-nya inner beauty dan inner personality. Jadi kalau N-nya itu negotiation, Mbak. Jadi dalam suatu bisnis memang sudah tidak itu atau hal biasa, jadi sudah tidak ini asing lagi, negosiasi ini adalah selalu diterapkan ya. Jadi untuk negosiasi saya anjurkan untuk para penjual atau para pelaku usaha itu jangan ini apa, meskipun pembeli itu adalah raja, kita juga harus sebagai raja. Jadi pedagang itu jadilah pedagang adalah raja gitu. Jadi untuk negosiasi di sini raja melawan raja. Nah, bagaimana kalau raja melawan raja? Nah, itu pasti dalam negosiasi pun tidak ada artinya apa istilahnya, mohon maaf sekali untuk ini banyak sekali kan Mbak pedagang itu sampai memelas-melas, yaitu perdagangannya harus dibeli ya dengan mengabaikan apa ya, mengabaikan etika, mengabaikan ini agar yang penting laku, cara Jawane mbok ditumbasi Mas, iki tinggoin tanggo beli ini, wah itu ya. Iya, iya. Sebenarnya itu malah tidak ini Mbak, untuk pembeli itu sudah tidak menarik lagi, sudah tidak ini. Jadi ya tidak respect dan kalau istilahnya sudah ilfil gitu. Ya itu. Maka jadilah pedagang adalah raja. Jadi raja dengan raja, pembeli juga raja. Jadi istimewakan raja, kita juga harus istimewa di depan pembeli gitu. Jadi untuk bisa menjadi pedagang yang bersifat kayak raja gitu. Ya. Kita harus personal Mbak, harus profesional. Jadi secara personal kita harus profesional dalam mengiklankan atau menawarkan barang dagangan kita secara apik atau secara baik gitu. Jangan sampai rendah atau keluar dari adab kayak gitu ya. Itu. Iya. Apa ya Mbak, pokoknya itu banyak sekali. Iya, kalau panjenengan tahu kita kan sering ditawarin barang dagangan atau apa itu dengan begitunya ya. Terus sampai kita mengabaikan etika juga Mbak, kita ngetak di Facebook orang-orang secara personal. Nah, itu juga sebenarnya sudah tidak etis lagi gitu. Iya, menjatuhkan ya. Ya, kalau panjenengan rasakan juga kalau panjenengan ditak kan risih juga, risih ya. Nah, itu adalah secara atau negosiasi yang tidak baik. Jadi tidak menempatkan penjual itu sebagai raja. Jadi silakan penjual adalah raja, pembeli juga raja. Jadi bertarung raja dengan raja negosiasi di sini ya, gitu. Iya betul, saling menguntungkan dan menjual itu dengan cara yang baik gitu. Ya. Terus yang berikutnya finance Mbak. Nah ini finance itu ya keuangan, pembukuan juga bisa. Nah ini saya sering ngisi di ini Mbak, di turun bawah atau di pelosok atau di UMKM yang kecil-kecil ya. UMKM itu memang kecil ya. Sudah mikro kecil lagi. Nah, itu ya. Itu rata-rata dari sekitar 95% itu tidak membuat laporan keuangan atau finance-nya itu tidak tertata dengan baik gitu. Ya, banyak sekali untuk uang usaha atau uang dalam dagang itu dicampur dengan uang pribadi ya. Untuk kepentingan pribadi juga. Nah, ini memanage tidak baik. Itu yang juga harus diperhatikan. Jadi finance ini juga sangat penting karena ini kunci kesuksesan. Jadi manajemen yang baik adalah ketika finance atau keuangannya itu juga baik gitu. Itu harus diterapkan juga Mbak di sini agar berpeluang dengan baik di era ini. Terus yang berikutnya yaitu yang U, infus itu finance, U-nya itu unsecured debt atau unsecured loan. Nah, ini kebalikan dari secured debt atau secured loan, Mbak. Jadi kalau unsecured loan atau unsecured debt ini adalah utang secara tidak dengan jaminan. Nah, ya, silakan kalau banyak kan Mbak pengusaha-pengusaha atau UMKM atau pedagang yang kekurangan dana Mbak, biasanya modal juga ya, kurang modal, kurang dana. Nah ini biasanya
ada tawaran tetapi ada banyak yang dengan jaminan, banyak dengan bunga. Ini tolong ini abaikan. Ya, jangan sampai kalian kecebur di situ dulu. Meskipun kalian adalah mimpinya adalah memperbesar UMKM tersebut atau memperbesar usaha tersebut, tapi nanti jika itu diterapkan akan ini Mbak, akan bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi banyak untuk membayar bunga, ini selain itu dilarang secara agama ya Mbak, itu karena riba itu sangat dilarang. Maka kenapa riba itu dilarang adalah ngeri banget. Nah, ini maka saya anjurkan untuk unsecured debt atau unsecured loan. Nah, banyak sekali hutang itu boleh Mbak, hutang itu boleh, memperbesar modal itu boleh. Ya, tetapi modal itu juga harus dijalankan untuk usaha. Tapi kalau modal untuk ditumpuk saja atau untuk konsumtif, lah ini yang sangat merugikan gitu. Betul, iya. Nah, ini carilah modal yang tidak dengan jaminan, Mbak. Apakah bisa? Nah, ini bisa saja, ya. Ya, ternyata bisa, Mbak, dan banyak sekali. Silakan. Nah, ini itu tadi Pak, kalau diterapkan semua, nah ini tingkat kepercayaan orang terhadap kita itu harus tinggi Mbak. Makanya kita bagaimana kita membawa kita agar dipercaya oleh orang tersebut. Untuk yang pertama bisa saja dengan kerjasama Mbak. Jadi ya, yang kedua ada juga pinjaman dengan tidak jaminan, banyak sekali ya. Bisa saja dengan kalau secara syar'i Mbak atau syariah itu secara mudharabah atau secara musyarakah. Nah, itu bisa juga ya. Boleh saja dengan bagi hasil Mbak, boleh, itu malah dianjurkan juga, nggak apa-apa ya. Jadi hutang itu boleh, yang nggak boleh adalah hutang berbunga itu. Ya. Dan jangan sampai hutang dengan jaminan. Nah, ini udah usahanya masih kecil, punya hutang dengan jaminan, akhirnya jaminan disita, ini yang nggak boleh, ini yang dilarang, jangan. Iya betul, ya itu tadi. Terus yang terakhir Mbak, ya infus, itu yang terakhir yaitu saving atau nabung. Nah, biasanya ketika usaha kita lancar, usaha kita sukses, kita melupakan yang terakhir ini Mbak, saving ini. Iya, nah ini kalau keuangannya sudah baik, saya kira bisa Mbak untuk menyisihkan menabung ini. Tetapi ketika keuangannya tidak baik, masih bercampur uang pribadi, uang usaha, masih bercampur, akan bingung Mbak. Ini berapa yang harus saya saving? Ini berapa yang harus buat ya untuk kebutuhan, untuk modal lagi atau untuk kembali ke usaha lagi ya gitu. Jadi itu tadi Mbak, infus jika diterapkan insya Allah nanti dalam usaha kita, meskipun ini di era COVID, itu akan tetap berjalan dan omset kita akan tetap baik, bahkan meningkat lebih ya itu. Karena di era COVID ini semua Mbak, jadi bukan UMKM saja, bahkan yang bisnis high class saja semuanya berdampak, bahkan semua. Jadi karena ini wabah dunia Mbak, bukan wabah nasional atau wabah internal gitu. Jadi ini wabah dunia semuanya, bahkan ini sudah ini ya, bahkan berlarut-larut kalau kita tidak terapkan ini. Nggak tahu, iya terpuruk bahkan tidak bertahan ya. Ya itu tetap kita juga harus berusaha dengan sekuat tenaga kita terapkan obat yang sudah saya share ini. Meskipun sebenarnya saya bukan ini Mbak, bukan orang yang berilmu itu tidak, tetapi saya juga masih fakir ilmu, saya masih belajar atau di RWK ini saya juga masih harus banyak belajar. Tapi ini sekedar sharing yang sudah saya terapkan Mbak. Jadi saya ulang lagi obat itu ada beberapa hal kemarin ya, ada kapsul, tablet, puyer, dan infus yang hari ini gitu Mbak Seni. Baik, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah satu tembang berikut ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 899 RWKFM. Masih bersama dengan Bu Dosen, Bu Siti Purwanti. Masih semangat Bu Dosen ini ya? Semangat Mbak Seni. Semangat bulan siang. Iya. Alhamdulillah Mbak Seni lebih cantik lagi. Oke, baik Bu Dosen, kita kembali ke pembahasan di awal tadi tentang infus. Ya. Ada satu pertanyaan ini Bu Dosen. Oh ya. Dari salah satu listenernya RWKFM. Iya. Selamat siang Bu Dosen, Bu Siti Purwanti, Mbak Seni. Selamat siang. Ini dari Mama Rita yang ada di Prambanan. Iya. Mau nanya nih Bu Dosen, kalau untuk yang inner beauty, personality itu bagaimanakah cara untuk melatihnya?
Iya. Nah, bagaimana cara untuk ini Mbak Rita ya? Mama Rita. Oh, Mama Rita, Mama Rita. Yang ada di Prambanan ini. Iya, Mama Rita yang ada di Prambanan. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana untuk apa itu melatih bagaimana agar inner beauty kita baik, inner beauty kita bagus ya, inner personality personality kita baik ya itu. Tadi sudah saya ini ya sebenarnya ini bisa ditumbuhkan, bisa kita ciptakan, bisa kita apa itu kita gali dari diri sendiri kita agar inner beauty kita baik gitu ya. Dari lingkungan tadi yang faktornya juga ya Mbak, apakah dari keluarga ya kita juga bisa ya kita beradab dari sebenarnya dari keluarga sebenarnya Mbak dari keluarga itu yang intinya dulu Mbak. Ya itu. Terus misalnya kita terapkan di sana dulu. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana cara atau bagaimana pergaulan kita. Nah, kita harus memilih-milih teman itu benar Mbak, tapi memilih bagaimana teman itu bukan memilih untuk apa itu membedakan ini ya Mbak secara apa itu bukan ya, tetapi ya kepribadiannya, karakter. Nah, itu biar agar apa kita terlatih di sana dengan berkumpul dengan teman-teman yang baik, dengan bahkan tadi sudah saya apa itu saya contohkan bahwa kita bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Nah, itu ya. Itu tadi. Jadi dari situ Mbak, saya bisa saja saya ini apa itu berinner beauty tidak baik. Itu kalau saya dari kecil lingkungannya memang demikian dan saya tidak berusaha untuk lepas dari lingkungan itu atau saya untuk ya atau tidak berusaha untuk mencari lingkungan yang baik atau berteman dengan yang baik. Nah, itu saya kira itu Mbak untuk bagaimana kita melatihnya itu. Iya. Jadi intinya itu pintar-pintarnya kita untuk bersosialisasi. Iya. Pintar-pintarnya kita memilih teman dalam hal karakter. Iya, betul. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona yang nggak bagus. Iya, cara silaturahmi itu juga Mbak. Jadi jangan sampai kita setiap berjumpa atau bertemu dengan orang itu kita menganggap bahwa kita itu sudah baik. Ya itu jangan. Kita harus belajar dari seseorang itu ya itu. Kita ambil yang baik-baiknya. Kita cari yang baik-baiknya dan yang positifnya kita copy atau kita duplikat atau kita jadikan ilmu buat kita kayak gitu. Nggih. Baik, Bu dosen, kayaknya ini waktu kita terbentur dengan dinamika durasi. Iya. Mungkin ada sedikit kesan dan pesan ini untuk para pendengar di seluruh kota Klaten ini, dosen. Iya, buat para pendengar semua ya RWK FM ya yang masih setia dan ini memang RWK ini luar biasa. Saya aja kalau di rumah temannya RWK Mbak. Karena di era Covid ini kita memang stay at home dan dengan RWK jadi apa ya jadi betah Mbak kalau istilahnya di ya kalau tidak ada RWK saya udah nggak tahu ini istilah anak mudanya gabut itu. Iya. Iya, jadi kalau ini bisa saya ambil kesimpulan memang untuk wabah ini kita tetap berusaha tetap stay at home tapi bagaimanapun ekonomi juga tetap harus berjalan Mbak Seni ya. Kita harus menjadikan era Covid ini peluang buat usaha kita. Bagaimana itu kemarin sudah saya jelaskan, kita terapkan obat, ada kapsul, tablet, ada puyer, ada infus. Ya, ini besok mungkin akan berlanjut lagi dan nantikan untuk sedikit materi berikutnya ya. Jadi jangan bosan-bosan pantengin terus RWK setiap Jumat jam 9. Nah, itu sampai jam 10 ya itu kita akan bertemu dengan sedikit materi dari saya demikian. Pastinya nanti materi-materi yang akan disampaikan pastinya bermanfaat. Iya. Dan tentunya akan menambah wawasan ini Bu dosen ya. Betul, ya. Jadi kita dari paguyuban Mbak, paguyuban Purun. Nah, itu terkumpul pengusaha-pengusaha yang atau orang-orang yang bertekad untuk mempunyai usaha meskipun di situ bukan semuanya itu punya usaha atau punya pengusaha besar gitu enggak Mbak. Jadi kita berkumpul punya tekad dan bismillah dengan ikhtiar ya itu kita di situ saling belajar, saling berbagi, saling melarisi juga, saling menggapai ridho ilahi bersama.
Nah, itu grupnya adalah Purun, Mbak, Paguyuban Rakyat Usaha Lunas. Jadi Purun itu mau gelem, nah itu tadi, Mbak, gelem berbagi. Kerso gitu ya. Ya, kerso. Purun. Nah, istilah kalau apa kromo halusnya purun itu. Nah, itu mau berbagi, mau bertobat, bersilaturahmi dan lain sebagainya itu ya. Insya Allah nanti Ya. begitu ada di Purun, begitu banyak sekali manfaat yang akan Iya, dirasakan gitu berarti iya, ya. akan termotivasi. Nah, Iya, tadi betul. kenapa itu bagaimana melatih inner beauty yang baik? Nah, silahkan gabung di Purun juga. Oke. Iya. Atau mungkin masih membuka peluang untuk pendengar yang mau gabung, Oh, silakan. bisa, Mbak. Ada Iya, nomor yang masih. bisa dihubungi. Nggih. Oke. Silakan. Purun itu tidak membedakan bendera, Mbak, tidak membedakan agama, tidak maaf, bukan membedakan agama, membedakan bendera, ras, keturunan, membedakan apa itu pangkat itu. Jadi Purun itu semuanya akan dirangkul, Mbak. Yang punya usaha, yang belum punya usaha, silahkan bergabung, bisa menghubungi grup WA ya, yaitu 081 728 34676. Nanti insya Allah akan saya gabungkan. Ada juga yang grup khusus wanita, Mbak, khusus akhwat, Purun Nisa namanya. Iya, di situ ada Srikandi masa kini. Ya, ini pejuang-pejuang insya Allah sebagai kotijah masa kini juga. Itu luar biasa, Mbak. Silahkan yang khusus akhwat juga dibuka ya, Mbak. Sama nanti hubungi di 081 728 34676. Oke, baik Bu Dosen. Iya. Akhirnya kita harus mengakhiri kebersamaan kita terlebih dahulu. Aduh, mohon maaf ini karena memang kita terbatas dengan yang namanya durasi. Terima kasih atas kerawahannya, kedatangan. Iya, sama-sama, Mbak. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi tentunya dalam suasana yang lebih membahagiakan lagi. Amin, dan materi makasih. yang lebih bermanfaat lagi. Iya. Oh, untuk ini, Mbak, untuk ya selain di Purun, Mbak, ya. Selain di Purun silahkan yang mau ini melatih inner beauty yang baik, personality yang baik juga bisa ke Unwida Klaten. Oke, ini. Mantap ini. Ya. Promosi ini. Iya. Baik, mitra pendengar dan juga muda di kawasan Kota Klaten dan sekitarnya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 ini ya. Jadi sudah waktunya Seni Media dan juga Bu Titi Purwanti pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Dan akhirnya Seni pamit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.